Balik maning bersama SB Movie, channel yang membahas alur cerita film mulai dari film jadul hingga film kekinian. Pada video kali ini, SB Movie akan menggelotok sebuah film berjudul Prometheus. Film ini menceritakan tentang sekelompok para ilmuwan yang menurut keyakinannya bahwa mereka dapat menemui penciptanya. Mereka melakukan perjalanan ke sebuah planet yang dimana mereka pikir bisa bertemu dengan pencipta manusia. Dalam perjalanannya menuju suatu planet, ada banyak tim yang terlibat. Salah satunya yaitu pakar ilmuwan, ahli sejarah, dan orang-orang yang paham betul tentang pesawat luar angkasa. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Mampukah para tim sampai ke planet tujuan dan menemukan yang mereka cari? Kuy, mari kita sikat alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan alien humanoid yang sedang melakukan ritual di dekat air terjun. Alien tersebut mengeluarkan secangkir cairan berwarna hitam dan makhluk tersebut meminumnya. Tak lama kemudian, tubuh alien tersebut memudar dan menjadi pecahan partikel. Cairan yang diminumnya masuk ke dalam sel-sel tubuh alien dan alien pun terjatuh ke air. Puluhan ribu tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2089, dua arkeolog dari bumi bernama Elizabeth dan Charlie, mereka masuk ke sebuah gua yang berada di Skotlandia. Yes, maybe older. Elizabeth dan Charlie menemukan tanda kuno yang mereka sebut peta bintang. Peta tersebut membuat mereka kagum dan terpesona. Menurut mereka, ini sebagai undangan atau semacam tanda dari sang pencipta. Sebagai insinyur yang jenius, mereka pun berencana untuk menemukannya. Kemudian mereka pun berangkat menggunakan pesawat luar angkasa yang disebut Prometheus. Mereka berangkat bersama para pakar ahli sejarah lainnya dan tentunya bersama kapten pesawat luar angkasa. Take us round. Ekspedisi ini didanai oleh Peter Wallen dan dipimpin oleh putrinya yang bernama Meredith. For those of you I hired personally. Dan ada juga manusia robot ciptaan Wallen bernama David. David dirancang mirip sekali dengan manusia dan David juga bisa bicara bahasa alien. Dalam perjalanan menuju luar angkasa, semua kru di mana tubuh mereka dimasukkan ke sebuah tabung kriogenik dan dibuat tidur selama 2 tahun. Saat hendak sampai tujuan, mereka pun dibangunkan dengan dibantu oleh David si robot jenius. My name is baby. Di sini kapten kapal pesawat luar angkasa bernama Yannick. Setelah mereka semua terbangun, kemudian mereka semua berkumpul untuk membahas tujuan mereka ke sebuah planet dan memperkenalkan diri mereka. I'm recording this 22 June 20. My name is Peter Wayland. Wallen menyampaikan pesannya dan dia memperkenalkan robot ciptaannya yaitu David. Wallen pun mengatakan bahwa David tidak bisa menua ataupun mati. As you're concerned, they're both in charge. Sitting with you today, he was cast. Kemudian Dr. Charlie dan Dr. Elizabeth menjelaskan tentang penemuan mereka. Dr. Charlie menunjukkan gambar yang mereka temukan. Gambar temuannya yaitu pengalihan arkeologis mereka dari seluruh bumi, di mana manusia memandang ke atas langit, menyembah makhluk raksasa dari atas menggunakan peta bintang mereka yang terakumulasi. Dan penelitian ini telah membawa mereka menjelajahi ruang angkasa. Oh, not a map, an invitation. They engineered us. Beberapa dari tim ada yang menanyakan teori Charlie tentang sejarah awal mula umat manusia, dan Charlie hanya menjawab itu semua menurut keyakinan masing-masing. Saat malam tiba, David memanggil Charlie dan Elizabeth atas perintah Meredith ke ruangannya, di mana dia memberitahu mereka berdua tentang keraguan mengenai keberadaan penciptanya. Meskipun Meredith menjelaskan kepada Charlie dan Elizabeth bahwa mereka tidak dapat melakukan kontak dengannya. I'll do nothing but report back to me. Doing your agenda. Wayland was a superstitious man. Tak lama, Kapten Yannick mendaratkan pesawat Prometheus di suatu planet. Saat semua kru sedang melakukan persiapan, dan petugas medis pun memeriksa suhu planet tersebut dan mengatakan tingkat oksigen tidak mencukupi. Mereka akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak menggunakan helm oksigen. Didn't buy the suit. It would defeat the purpose. Wear a suit. Rapid in 5.
Setelah tiba di planet, mereka memasuki daerah terpencil yang terdapat seperti pegunungan, dan tempat tersebut dipakai untuk persiapan penjelajahan mereka. Kemudian beberapa tim ahli berikut David keluar dari pesawat Prometheus menggunakan mobil luar angkasa. Setelah sampai, mereka pun berjalan masuk ke tempat seperti gunung yang terdapat lubang gua. Let's do it. Dan mereka pun masuk ke dalam memeriksa suhu di dalam gua tersebut. Kemudian Charlie mengatakan bahwa di dalam gua terdapat oksigen dan lebih murni dibandingkan dengan oksigen di bumi. Charlie pun melepas helm oksigennya dan semua tim pun ikut melepas helm oksigen. Para tim pun melanjutkan perjalanannya di dalam goa, dan David melihat kata sandi di dinding goa. David si Robot jenius, dia pun mengaktifkan sandi tersebut. David. Tak lama muncul semacam hologram dan ternyata itu alien penghuni goa tersebut. Salah satu anggota tim ahli geologi yang ketakutan, dia pun pergi keluar bersama temannya. Sementara David mencoba membaca sandi di dinding. Please tell me you can read that. David, Charlie, dan yang lain melanjutkan pencariannya. Dan di sampingnya juga banyak sejumlah tabung kecil berbentuk silinder. Saat berada di sebuah ruangan, mereka disambut oleh pemandangan patung kepala besar alien humanoid, serta terdapat mayat makhluk alien humanoid tanpa kepala. Saat David hendak menyentuh tabung silinder, kemudian Elizabeth mengingatkan kepada David untuk tidak menyentuhnya. Karena David merasa penasaran, kemudian David pun menyentuhnya. Tak lama cairan gelap keluar dari tabung silinder tersebut. Tiba-tiba Elizabeth merasakan struktur udara perlahan mulai berubah di dalam ruangan. Kemudian Charlie dan Elizabeth membawa patung kepala alien humanoid dan David mengambil satu tabung tersebut. Saat mereka hendak pulang menuju pesawat luar angkasa, tiba-tiba badai muncul tepat berada di belakang mereka. Mereka pun terus berlari. Saat yang lain masuk ke dalam pesawat, Elizabeth tertinggal di luar pesawat. Kemudian Charlie yang hendak menolong Elizabeth pun ikut terjebak di luar bersama badai. David yang jenius, dia pun berhasil membantu mereka berdua masuk ke dalam pesawat. Di sisi lain, ternyata dua tim yang ahli geologi masih terjebak di dalam goa tersebut dan mereka pun belum kembali ke pesawat. Keduanya masih terus mencari jalan keluar. Setelah Elizabeth berhasil membawa kepala alien humanoid, Elizabeth dan timnya memeriksa kepala tersebut. Saat diperiksa, kepala tersebut hidup dan David segera memasukkan kepala tersebut ke dalam kaca. Tak lama, kepala alien humanoid meledak. Let me make an incision. Go up 40. Elizabeth pun memeriksa DNA alien tersebut dan ternyata hasilnya adalah gen dari alien humanoid mirip sekali dengan manusia. It's everything. Di sisi lain, David yang membawa tabung silinder, dia memeriksa di kamarnya dan ternyata di dalam tabung terdapat cairan hitam semacam racun yang membunuh humanoid di dekat air terjun. Setelah itu, David mengambil sedikit cairan hitam tersebut dan mencampurkan ke dalam minuman Charlie. Chief was to meet our man. It's wonderful, actually. Di saat yang sama, Kapten Yannick melihat pada peta bahwa ada sesuatu yang bergerak di dekat tim yang masih tertinggal di dalam gua. Kemudian, kedua ahli geologi tersebut sampai di suatu tempat yang tepatnya berada di sarang alien. Mereka berdua pun melihat tentakel alien tersebut dan keduanya tewas diserang alien.
Kita beralih ke Charlie. Setelah meminum dari minuman yang diberikan oleh David, Charlie pun terbangun. Saat Charlie melihat ke cermin, mata Charlie berubah menghitam. Sepertinya itu berasal dari minuman yang diberikan David. Tak lama, Elizabeth yang masih berada di dalam kamar mendapat panggilan dari Yannick tentang hilangnya kontak dari kedua tim geologi yang berada di dalam goa. Kemudian tim pun berangkat bersama Kapten Yannick menuju goa untuk menjemput mereka berdua. David yang ikut bersama mereka, dia diinstruksikan oleh Kapten Yannick dalam misi terpisah untuk melacak makhluk yang bergerak terdeteksi pada waktu di peta sebelum kedua ahli geologi tewas. Meredith yang berada di pesawat luar angkasa dan memantau semua tim yang masuk ke dalam gua, dan David yang menyusuri lorong gua sendirian. Dia pun melihat suatu ruangan yang dimana terdapat banyak sekali tabung silinder. Saat hendak masuk lebih dalam ruangan, kemudian David mematikan kamera yang terhubung ke Meredith yang berada di pesawat luar angkasa Prometheus. Di sisi lain, Yannick dan lainnya melihat mayat kedua ahli geologi tersebut. Di saat yang sama, wajah Charlie mulai berubah. Kemudian mereka semua lari menuju ke pesawat. I need a medical team standing by the airlock. Matthias, come in! David yang berada di dalam ruangan misterius itu, dia pun melihat hologram dari para alien humanoid yang sedang mengaktifkan sesuatu. Dan kemudian David mendekati peti alien humanoid. Kita beralih ke tim yang hendak masuk ke dalam pesawat luar angkasa. Meredith menghadang semua tim di depan pintu pesawat dengan membawa senjata penyembur api. See that? That's why he's not coming on my ship. Kemudian Charlie pun dibakar oleh Meredith karena dia pikir Charlie sudah terkena virus alien, dan Elizabeth pun pingsan melihat Charlie terbakar. Saat terbangun, Elizabeth kemudian diberitahu oleh David bahwa Elizabeth hamil dan ternyata janin di dalamnya adalah makhluk alien. My. From the look of it, 3 months, sir. Elizabeth yang ketakutan, dia pun berusaha mencari tempat untuk mengeluarkan janin alien tersebut, dan Elizabeth pun menemukan ruang tempat bedah sesar. Error. This med pod is calibrated for male patient. Dan dia berhasil mengeluarkan bayi alien tersebut. Saat berhasil keluar dari tempat bedah, bayi alien terkurung dan disemprot menggunakan gas otomatis penetral virus. Di sisi lain, Charlie yang terbakar di luar pesawat, dia pun hidup kembali dengan wajah seperti alien, dan Charlie pun membunuh kru pesawat. Yannick yang melihat kejadian di luar pesawat, kemudian Yannick pun berhasil membunuh Charlie. Elizabeth yang terus berlari, kemudian dia menemukan sebuah ruangan yang ternyata di dalam ada Wayland dan David. Elizabeth pun kaget karena dia pikir Wayland sudah tewas. Ternyata selama di pesawat, Wayland berada di kamar rahasia dan sengaja ditidurkan sekian lama. Dan ini momen yang tepat menurut Wayland untuk dibangunkan. Dan Elizabeth pun menjelaskan bahwa banyak korban termasuk Charlie dalam penelitian ini. We must leave. Kemudian Wayland pun bilang bahwa dia akan menemui alien itu di dalam goa. Setelah berbincang dengan Wayland, Elizabeth masuk ke kamarnya dan menenangkan diri. Tak lama Yannick datang ke kamar Elizabeth. Yannick pun bilang bahwa di planet ini bukanlah tempatnya sang pencipta, melainkan sarang dari alien humanoid. It's time for us to go home. There's in those vases. Yannick juga menegaskan bahwa dia akan pulang ke bumi. Namun Elizabeth terus membujuk Yannick dan meyakinkan bahwa dia merasakan adanya sang pencipta. Make sure you do, Captain. Di sisi lain, Meredith bertemu dengan ayahnya yaitu Wayland, dan dia mengatakan bahaya apabila ayahnya pergi ke goa tersebut. It's rain, and then he dies. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kematian tidak dapat dihindari bagi manusia. Kemudian David, Wayland, Elizabeth, dan tim lainnya berangkat menuju goa.
Sampainya di lokasi, David menunjukkan ruangan rahasia milik alien. Di sisi lain, Janek yang berada di pesawat Prometheus, dia memeriksa goa tersebut dari skema layarnya. Ternyata goa tersebut adalah sebuah pesawat milik alien humanoid. David yang menunjukkan ruangan tersebut, dia mengatakan bahwa tempat ini adalah sebuah pesawat yang akan menuju ke bumi. Kemudian David menuju peti alien dan membangunkan alien humanoid yang tertidur. Saat alien terbangun, Wayland menyuruh David untuk bicara dengan bahasa alien. Dan tak lama, kepala David dicopot oleh alien humanoid dan Wayland pun tewas dibogem alien. Elizabeth yang melihat kejadian ini semua, dia pun berlari. Kemudian alien tersebut mengaktifkan pesawatnya. Elizabeth yang hendak berlari keluar menuju pesawat luar angkasa, dia terjebak di tempat landasan pesawat alien. Dan Elizabeth menghubungi Janek untuk menghancurkan pesawat alien yang hendak menuju ke bumi. There won't be a home to go back to. Meredith yang tahu Janek akan menabrakkan pesawatnya, dia pun bergegas pergi dari pesawat luar angkasa Prometheus. Kemudian Janek dan kedua krunya menabrakkan pesawat Prometheus ke pesawat alien humanoid. Meredith yang keluar dari pesawat Prometheus, akhirnya dia pun tewas ketindihan pesawat luar angkasa. Elizabeth yang hampir ketindihan juga, dia pun berhasil selamat. Saat oksigen di helm Elizabeth hendak habis, Elizabeth pun berlari ke pesawat Prometheus yang belum hancur dan menghirup udara segar kembali. Saat berada di pesawat, Elizabeth bertemu dengan alien humanoid. Alien humanoid yang hendak membunuh Elizabeth, tiba-tiba muncul alien bertentakel yang sangat besar dan membunuh alien humanoid. Elizabeth pun berhasil keluar dari pesawat luar angkasa Prometheus. Setelah itu David yang seorang robot, walaupun tinggal kepala, dia masih hidup. Kemudian David kontak ke Elizabeth harus menyelamatkannya karena hanya David yang bisa mengantar Elizabeth pulang ke bumi. Dan Elizabeth pun menemui David. Setelah bertemu dengan David, Elizabeth malah tidak mau pulang ke bumi. Elizabeth ingin ke tempat asal alien itu berada dan David pun setuju untuk mengantarnya. I deserve to know why. That's quite alright. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.